Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita, amin. Ya, hari Jumat lalu saya sampaikan satu renungan tentang bagaimana mengobati kebencian di dalam hati, yaitu dengan kasih. Kasih itu memandang musuh kita bukan sebagai lawan untuk kita balaskan dendam, tetapi justru kita melihat orang yang melukai kita sebagai sahabat untuk kita menangkan kepada Tuhan. Kasih itu tidak pernah menuntut pembalasan, tetapi kasih itu justru terus mengampuni dan terus mengampuni. Saudara, kebencian di dalam hati itu ibarat seperti hama. Di dalam tumbuhan, dalam tanaman, kalau ada hama dia akan menggerogoti dan tanaman itu akan mati. Kebencian yang ada dalam hati kita juga sama, itu akan menggerogoti dan menghambat pertumbuhan iman kita. Itu akan membuat kita berada pada posisi yang itu-itu aja. Ketika kebencian itu terus terpupuk dalam hati kita, doa kita pun tak akan tersampaikan kepada Tuhan. Berkat Tuhan kepada kita pun akan terhalang karena kondisi hati kita yang tidak baik. Bagi orang yang penuh dengan kebencian biasanya berpikir kalau balas dendam adalah solusi satu-satunya untuk mengobati rasa sakit hati. Balas dendam adalah solusi terbaik untuk mengobati luka hati yang sudah dibuat oleh lawan saya, yang sudah dibuat oleh keluarga saya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa balas dendam itu bukannya hak kita, itu adalah pembalasan adalah hak Tuhan. Kita sudah belajar minggu lalu. Dan hari ini kita mau bicara bagaimana kita berproses dalam mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Saya beri judul hari ini tentang mengampuni saudaramu, mengampuni saudaraku. Bukan saudaramu tapi saudaraku. Ayat firman Tuhan mencatat bahwa saudarakulah, keluargakulah yang harus kuampuni. Orang yang berpotensi untuk melukai hati kita, itu adalah orang-orang yang kita cintai dan orang yang kita kasihi. Setuju? Orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi, itu adalah orang yang berpotensi melukai hati kita. Sedikit aja dia salah berkata-kata, pasti hati kita sakit rasanya. Tapi kalau orang lewat, yang kita nggak kenal, mengejek kita, ya kita anggap bukan siapa-siapa, peduli kali. Memang orang gilanya kamu, gitu. Tapi coba kalau keluarga kita, suami atau istri atau anak, ngomong yang tidak sopan kepada orang tua, kepada pasangan, wah itu menjadi satu pemicu pertikaian dalam rumah tangga. Kalau ada keluarga, sepupu, sanak saudara, yang mengucapkan perkataan yang tidak enak kita dengar, itu akan melukai hati kita. Dan kalau kita tidak bereskan, maka akan menjadi kepahitan yang mendalam dan susah untuk diselesaikan. Tetapi apakah kebencian itu bisa diobati? Bisa, saudara. Bisa. Kita belajar dengan mengampuni sesama saudaraku. Kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama kita baca dalam Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat pelanggaran terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Saudara dikasih Tuhan, ayat ini dimulai dari ayat pertama sampai ayat 20, itu bicara bagaimana para murid berdebat, berselisih. Siapa yang paling hebat nanti di sorga sana? Siapa yang posisinya paling besar di sorga sana? Mereka berselisih. Lalu bicara tentang penyesatan, dan lanjut lagi bagaimana orang Kristen sesama Kristen mengalami pertikaian di sana. Lalu Yesus menyambungnya di dalam pasal 18 ayat 21. Dia mengatakan kepada Petrus. Karena Petrus datang dengan semangatnya, Tuhan, guru, berapa kali saya harus bisa mengampuni orang yang melukai hatiku? Harus berapa kali? 7 kali kah? Karena tradisi pada masa itu, saudara yang dikasih Tuhan, mereka mencatat standar untuk mengampuni sesama kita hanya 3 kali. Batasnya 3 kali. Kalau dilukai yang keempat kali, jangan pernah ampuni. Tapi hukumlah. Seperti Rabi dari abad yang kedua, Rabi Joste ben Juda, dia mengatakan begini, jika seseorang melakukan pelanggaran 1 kali, mereka memaafkannya. Jika dia melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, mereka memaafkannya. Jika dia melakukan pelanggaran untuk ketiga kalinya, mereka memaafkannya. Tapi kalau keempat kalinya, mereka tidak akan mengampuni. Itu tradisi Yahudi yang ada pada masa itu. Kultur mereka, budaya mereka. Kalau ada yang bersalah, hanya batasnya sampai 3 kali.
Kalau 4 kali bersalah, hukum. 4 kali bersalah, balaskan dendam itu, balaskan sakit itu, balaskan luka itu. Itu tradisi yang ada. Lalu datanglah Petrus dengan semangatnya. Guru, kan standarnya 3 kali. Tapi kalau saya mengampuni sebanyak 7 kali, apakah saya sudah menjadi seorang yang bermurah hati? Orang yang sudah hebat? Tapi Yesus mengatakan bukan seperti itu standar untuk mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Kita mau memaafkan orang yang melukai kita kalau sudah ada batasannya. Bahasa paling umum apa? Kesabaran itu ada batasnya. 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan. Tapi jangan coba 3 kali, ku ketok kepalamu. Saudara, standar budaya kita, kesalahan itu sekali masih boleh dimaklumi, 2 kali boleh dimaklumi, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali, awas. Ku balas lebih sakit lagi. Mama saya orang Batak. Lalu mama saya sering bilang sama saya begini, kalau mama disakiti, mama bisa balas lebih sakit lagi dari yang dia buat. Tapi kalau aku dibaikin, aku bisa balas lebih baik dari yang dia buat. Dan saya dengar itu ketawa aja. Maklum mama-mama Batak. Keluarga saya pernah juga berkata, aku tidak akan memaafkan kamu sampai jumpa di tanah merah pun, aku tak akan berdamai denganmu. Wah, saya dengar itu kejam kali. Seorang pelayan Tuhan ketika terluka susah untuk memaafkan, susah untuk mengampuni. Lalu ada berapa batasan untuk mengampuni? Ayat ini mengatakan mengampuni tanpa ada standar ukur dari budaya kita. Kalau di budaya kita bisa memaafkan orang 3 kali, 4 kali, lalu yang ke-5 kali tidak boleh dimaafkan. Tapi Yesus berkata tidak ada standar ukuran budaya apapun. Yang kita pakai bukan standar ukur manusia untuk mengampuni seseorang. Tetapi yang kita pakai adalah standar ukurnya Allah. Kapan dia menyakiti kita, disitulah kita mengampuni mereka. Kapan dia melukai hati kita, disitulah kita lepaskan pengampunan kepada mereka. Konteks di dalam ayat ini, kata mengampuni sama seperti kita membebaskan hutang atas orang lain yang berhutang kepada kita. Melepaskan hutang seberapapun itu jumlahnya, kita ampuni hutangnya, kita selesaikan hutangnya tanpa harus membayar apa-apa, dan kita tidak mengingat-ingatnya lagi. Itu konteks pengampunan yang ada di ayat ini. Lalu Yesus berkata, jangan engkau mengampuni seperti standar ukur manusia pada umumnya. Kalau zaman itu 3 kali, Petrus berkata 7 kali, tapi Yesus mengatakan jangan ada batasan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata saudara di sini, saudaraku, ini muncul dari pengembangan pikiran. Dari Matius pasal 5, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Yesus bicara tentang orang lain. Lalu di ayat ini, Yesus bicara kepada kita pribadi, kasihilah keluargamu. Ampunilah saudaramu yang melukai hatimu. Ampunilah adikmu, abangmu, suamimu, istrimu, anakmu yang melukai engkau. Sepupumu, keluarga dekatmu, ampunilah ketika mereka melukai hati kita. Sulit saudara, sulit rasanya. Tetapi Yesus tidak memberikan tawaran apapun. Yesus hanya berkata, ampunilah keluargamu, sanak saudaramu. Boleh bilang sama teman kanan kiri, senggol, ayo ampuni saudara kita yuk. Susah ya. Susah banget Bapak Ibu. Ngomong mengampuninya enteng ya. Oh aku mengampuni, tenanglah, tenang. Ya udah aku maafkan, tapi di belakang masih pegang batu. Ya aku maafkan. Tok, itu bukan memaafkan. Kalau kita melihat di dalam ayat 21 ini, kata mengampuni di sini dituliskan adalah kata kerja future. Jadi itu adalah suatu keharusan yang dikerjakan tatkala hati kita terluka. Suatu keharusan tanpa ada penawaran, itu adalah kata kerja yang memang harus dikerjakan, tidak boleh ada tawar-menawar apapun. Siapapun yang melukai kita, saat itulah kita lepaskan pengampunan. Siapa yang menyakiti kita, saat itulah kita melepaskan pengampunan. Itu yang dimaksudkan kata mengampuni di dalam ayat 21 ini Bapak Ibu. Tidak ada tawaran apapun yang Tuhan berikan. Tuhan tidak berkompromi dengan peraturan manusia yang dibuat di bumi ini. Ya bolehlah 3 kali, ya boleh 7 kali, udah hebat kok Petrus. Enggak.
Yesus nggak bicara mengampuni ada batasannya. Tidak Bapak Ibu. Tidak. Mengampuni itu melepaskan apa yang menjadi pengikat kita, yang membuat kita benci terhadap saudara kita. Kita harus bisa bereskan dengan pengampunan itu. Mengampuni itu bukan bicara tentang melupakan. Ada satu lagu anak muda, lagunya Geisha kalau nggak salah. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan. Wah, anak muda semua ya. Disuruh lumpuhkan ingatan, lupakan tentang dia. Yang saya tahu kalau kita lupa ingatan itu udah gila ya, betul ya? Ada dokter di sini. Udah gila. Benar-benar kita sudah jalan di pinggir jalan tanpa pakai busana lagi. Nah, itu benar-benar orang yang lupa atau mungkin kepalanya terantuk, geger otak lalu lupa semua. Nah, firman Tuhan gak ajarkan kita untuk hantukan kepala lalu kita lupa dengan kesalahan orang, bukan. Mengampuni bukan bicara melupakan. Melupakan rasa sakit, melupakan peristiwa pahit, enggak. Karena itu tak akan bisa dilupakan Bapak Ibu. Lalu mengampuni itu bukan bicara mengabaikan, membiarkan. Bukan. Mengampuni bukan bicara seperti itu. Mengampuni juga bukan bicara tentang, kalau anak muda bilangnya kaum denial atau toxic positivity. Kita terlukai tapi pura-pura senyum di depan orang. Wah iya baik sekali dia, wah baik kali kamulah, tapi ada niat busuk di belakang senyuman kita. Mengampuni bukan begitu. Mengampuni bukan ekspresi kita senyum di depan lawan kita. Mengampuni bukan ekspresi tertawa di depan orang yang melukai kita, saudara yang melukai kita, bukan. Tetapi Yesus berkata mengampuni adalah melepaskan apa yang sudah menjadi lukamu terhadap mereka, ampunilah itu. Lepaskanlah itu seperti orang yang berhutang kepada kita. Kita ampunilah, kita selesaikanlah hutangnya dan tidak ada kita anggap apapun lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali Tuhan berkata bahwa mengampuni itu tidak boleh menghitung-hitung kesalahan orang lain. Setuju? Kita lanjut yang kedua. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang mengampuni? Tadi mengampuni jangan pakai standar ukur manusia. Kalau manusia suruh mengampuni batasannya 3 kali, kesabaran batasnya 4 kali atau 5 kali. Tapi Yesus berkata mengampuni tidak pakai standar ukur manusia. Kita lihat dalam ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa itu Bapak Ibu? 490. Kalaulah saudara kita melukai dengan perkataan, lalu kita di depannya bilang, aku mengampuni, aku mengampuni, aku mengampuni. 490 kali. Aku mengampuni, aku mengampuni. Yang dimasukkan di sini bukan itu Bapak Ibu. Mengampuni tanpa batas. Ketika Petrus bicara tentang batasan untuk mengampuni orang, tetapi Yesus berkata, tidak ada batasan untuk mengampuni seseorang. Tidak ada batasan untuk mengampuni saudara yang melukai kita. Tidak ada batasan untuk mengampuni orang yang menyakiti, keluarga yang melukai hati kita. Artinya bahwa pengampunan itu diberikan berulang-ulang kali. Selama dia menyakiti, disitulah kita mengampuni. Terus dia menyakiti, teruslah mengampuni. Tidak ada batasan harus 7 kali, 14 kali dan sebagainya, tidak. Tapi Yesus berkata mengampuni tidak ada batasannya. Mengampuni tidak pakai ukuran manusia. Mengampuni setiap saat keluarga yang melukai kita, saat itulah kita mengampuni mereka. Saat itulah kita memaafkan pelanggaran-pelanggaran mereka Bapak Ibu. Bukan pakai batasan apapun. Pengampunan tidak dibatasi dengan kuantitas dan waktu. Saya bawa kalkulator ini. Saya bawa kalkulator, biasa kalkulator dipakai untuk berhitung, setuju ya? Saya belum pernah lihat orang pakai kalkulator untuk kirim pesan. Kecuali kalkulatornya di handphone. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita masih hitung-hitung kesalahan keluarga kita. Kita sulit mengampuni karena kita masih ingat-ingat pelanggarnya 10 tahun yang lalu. Kita masih ingat kesalahannya 5 tahun yang lalu. Kita masih ingat kesalahannya 15 tahun yang lalu. Kita kalkulasi, kita hitung-hitung, kita rekap dalam buku catatan kesalahan. Itu yang membuat hati kita tidak bisa mengampuni sesama kita. Itu yang membuat hati kita tidak bisa legowo atas kesalahan orang lain. Itu yang membuat hati kita tidak bisa berlapang dada atas pelanggaran orang lain. Kita selalu hitung kesalahannya, sampai akhirnya kita menanam kebencian atas mereka. Orang yang gak datang pun kita benci dengar orang yang bicarakan tentang dia, betul? Betul kan? Gak nampak batang hidungnya di sini, tapi kalau ada orang ngomongin dia, benci kali kita. Dia pula diomongin ini.
Sekali hatiku ini, udahlah nggak mau lagi aku gereja di sini. Itu kalau hati kita sudah penuh dengan kepahitan dan kebencian. Hati ini cuma satu Bapak Ibu. Yang punya hati kita. Mau tahu apa di sini? Kebenciankah? Kepahitankah? Atau pengampunankah? Itu tergantung kita. Kalau engkau masih menanam kebencian di hatimu, berkat Tuhan akan terhalang kepada kita. Berkat Tuhan terhalang oleh karena hati yang gak beres. Munafik kita melayani pekerjaan Tuhan dengan muka yang senyum sambut tamu, tapi hati kita masih simpan kepahitan. Pura-pura nyalamin jemaat. Pura-pura melayani di depan Tuhan seperti malaikat yang mukanya putih kudus semuanya. Tapi kita masih simpan dendam dan memikirkan sibuk untuk membalaskan dendam kepada sesama kita. Tuhan gak bicara itu. Tuhan bicara pengampunan itu tanpa batas. Jangan pernah hitung-hitung kesalahan sesamamu. Jangan pernah kalkulasi berapa jumlah kesalahannya. Perkataan apa yang sudah dilakukan. Lalu kita sibuk memikirkan, akan kubalas lagi seperti ini lebih sakit. Dia ngomong kayak gini ya, habislah kau. Tengoklah, tunggulah waktunya. Belum pun dibalas dendam, kita yang dipanggil Tuhan duluan. Jadi sia-sia hidup kita. Udah sampai di sorga nanti ditengok sama teman. Mana mahkotamu? Iya gak ada mahkotaku. Habis dendam terus aku sama adikku. Jadi gak ada mahkotaku, kan malu. Nampak sekali di dunia gak berguna. Saudara, di surga kita punya mahkota. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Banyak perbuatan baik kita, banyaklah mahkota kita yang kita berikan di surga saat kita beribadah, memuliakan Tuhan di surga. Lalu kalau gak ada, nampak sekali, kelihatan sekali kalau kita tuh gak ada gunanya di bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan, standar mengampuni tanpa batas itu begini. Orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, pasti akan mampu mengampuni orang lain. Karena jumlah kesalahan kita kepada Allah jauh lebih banyak daripada jumlah kesalahan orang lain kepada kita. Setuju? Yesus mati bagi kita, bukan karena kita orang baik. Dia mati bagi kita saat kita masih berdosa. Dia disalib untuk menggantikan kita, yang harusnya kita ada di salib, mati karena dosa kita. Tapi dia turun, dia Allah, menjadi manusia, harus mati untuk menebus kita. Kita bukan orang baik, kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang layak masuk surga. Tapi karena dia mengasihi kita, dia enggak mengingat pelanggaran kita, dia tidak menghitung pelanggaran kesalahan kita. Tapi karena kasihnya kepada kita, dia turun ke bumi untuk mati, menolong kita, membebaskan kita dari pasar dosa, membebaskan kita dari belenggu dosa, dan menjadikan anaknya. Saudara, kalau kita menerima karunia yang besar dari Allah, pengampunan itu, mengapa kita harus hitung-hitung kesalahan orang lain? Mazmur katakan dari sejauh timur sampai ke barat, engkau membuang dosaku. Engkau tak pernah mengingat pelanggaran-pelanggaran yang kulakukan kepadamu. Tapi kita selalu menghitung-hitung jumlah kesalahan sesama kita. Enggak adil, saudara. Sebab itu Tuhan berkata, ampunilah sesamamu tanpa ada batasan apapun. Kalau dunia mencatat 3 kali, 7 kali, tetapi Tuhan berkata, jangan ada batas apapun untuk kita mengampuni sesama kita. Boleh senggol dengan temannya kanan kiri? Ayo terus mengampuni tanpa batas. Terakhir saudara, terakhir. Dalam Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Di Matius 6, Yesus berkata tentang doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan tidak akan ampuni kita kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Tuhan tidak akan mengampuni pelanggaran kita, kesalahan kita, kalau kita juga tidak mengampuni sesama kita. Itu jelas di Matius pasal 6. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini didahulukan dari ayat 23 sampai ayat yang ke-34. Itu menceritakan tentang kisah satu orang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Satu talenta itu jumlahnya yaitu 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari bekerja. Jadi si hamba ini punya hutang kepada raja 10.000 talenta dikalikan
dikalikan 6.000 dinar, jumlahnya 60 juta dinar. Artinya bahwa dia punya hutang yang bisa dibayar selama 164 tahun lamanya baru terbayar hutangnya. Atau 60 juta hari lamanya baru hutangnya bisa dibayar. Artinya bahwa ini adalah hutang yang tidak mungkin bisa dilunasin. Tapi si hamba ini datang sama raja. Raja, banyak sekali hutangku. Tolonglah, ampunilah, maafkanlah hutang-hutangku ini, kesalahanku ini. Janganlah buat aku sebagai budak, anakku dan istriku sebagai budak untuk mengganti hutangku. Tolonglah, tolonglah. Setiap hari dia datang bersujud minta tolong kepada raja. Lalu raja berkata, oke, hutang kamu sudah dibebaskan. Kamu tidak lagi terhutang apapun dengan saya. Bersukacita dia karena hutangnya lunas. Yang 60 juta dinar itu. Yang hanya bisa dilunasi selama 60 juta hari. Lunas, dia pergi. Lalu di tengah perjalanan dia bertemu dengan temannya sesama hamba di kerajaan itu. Lalu temannya itu berhutang sama dia sebanyak 100 dinar. 100 dinar berarti upah bekerja selama 100 hari. Lalu si hamba ini berkata, aduh belum bisa lah aku bayar hutangku 100 dinar itu. Bagaimana ya? Hamba ini bilang, kau harus bayar. 100 dinar itu harus kau bayar sekarang juga. Kalau nggak bisa, kau akan kupenjarakan. Lalu si hamba yang berhutang 100 dinar berkata, saya nggak bisa bayar, bagaimana itu? Lalu dia dicekik, lalu dibawa ke penjara untuk dihukum karena tidak bisa bayar hutang 100 dinar. Orang-orang di sekitar akhirnya mengetahui dan memberitahu kepada raja. Dia berkata, raja, hamba yang sudah engkau bebaskan hutangnya 10.000 talenta, dia menghukum temannya hanya karena hutang 100 dinar. Bagaimana itu? Raja mengetahui, lalu si hamba tersebut yang sudah dibebaskan hutangnya dipanggil kembali. Sini kamu. Kamu buat pelanggaran besar, ku ampuni dosamu, ku ampuni kesalahanmu yang segitu banyak, hutangmu yang segitu banyak, tapi kau tidak bisa selesaikan dan membebaskan hutang saudaramu yang hanya sedikit itu. Maka engkau akan kuhukum dengan hukuman yang sangat berat, lebih berat dari apapun. Masuklah kau ke dalam penghukuman. Saudara, kisah ini menceritakan seperti yang di dalam ayat 35. Kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita hanya karena pelanggarannya sedikit, kesalahannya sedikit, maka penghukuman yang dari Tuhan akan menimpa kehidupan kita. Penghukuman yang besar dari Tuhan akan menimpa kita. Tuhan yang akan berperkara langsung kepada kita. Tuhan yang akan menuntut langsung kepada kita. Dia sudah mengampuni kita tanpa kita melakukan apapun. Tapi kita harus melakukan syarat kepada sesama kita untuk kita bisa memaafkan dia. Kau akan kumaafkan kalau kau datang ke rumahku, sujud di depan kakiku, cium sepatuku. Aku akan maafkan kesalahanmu. Tapi Yesus gak pernah berkata itu. Yesus gak pernah berkata demikian. Justru Yesus berkata, kalau kamu tidak bisa ampuni kesalahan saudaramu, aku tidak akan mengampuni kesalahan saudara. Aku tidak akan mengampuni engkau. Aku akan menghukum engkau dengan penghukuman yang berat. Saudara, jelas sekali bahwa dalam pasal ini, Yesus berulang kali berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Dari ayat 1 sampai 35, sebanyak 5 kali Yesus berkata kepada murid, aku berkata kepadamu. Artinya bahwa ini adalah pesan yang penting untuk kita kerjakan dan kita laksanakan. Nggak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Nggak ada tawar-menawar dengan hal ini. Mengampuni harus tanpa batas dan dimulai dari hati. Amin. Boleh senggol lagi temannya? Mengampuni dari hati. Artinya kita mengampuni dengan tulus. Tidak pura-pura muka kita tuh terlihat manis, senyum-senyum, padahal hati kita masih simpan dendam sama dia. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang Yesus katakan. Betapa seringnya dia melukai kita, sesering itulah kita mengampuni mereka. Sebanyak itu mereka lukai kita, sebanyak itulah kita harus lepaskan pengampunan kepada mereka. Amin saudara? Mari kita diagnostik. Kita lihat ada diagnosisnya. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah mengampuni? Yang pertama, ketika kita mengingat dengan orang yang sudah melukai kita, tetapi kita tidak merasakan kembali rasa sakit itu, saudara. Itu tandanya kalau kita sudah benar-benar mengampuni. Orang tersebut melukai kita kembali, tapi kita nggak kecewa lagi. Kita memandang, oh memanglah orang ini. Oh memanglah orang ini, emang udah begini dia. Ya udah, emang udah gini dilahirkan. Memang udah begini Tuhan ciptakan bentuknya.
Yang kedua, tidak merasakan adanya tuntutan pada orang tertentu supaya mereka berubah dan minta maaf. Itu tanda kalau kita sudah mengampuni, kita nggak tuntut mereka. Berubahlah kau, aduh, terus-teruslah kau buat hatiku ini sakit ya. Berubahlah. Orang yang mengampuni nggak akan berkata seperti itu, saudara. Dia tidak akan menuntut keluarganya untuk minta maaf pada dia. Dia tidak akan menuntut saudara yang melukainya untuk datang bersujud, memohon ampun kepada, tidak. Dan dia tidak akan terluka lagi dengan luka yang sama ketika keluarganya melakukan hal yang sama. Dan terakhir, kita lihat, apa itu? Kita bersyukur dan belajar dari peristiwa pahit yang diberikan oleh sesama kita. Saya suka dalam kitab Amsal ditulis, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia. Keluarga yang melukai kita, Tuhan izinkan ada di sana. Supaya apa? Supaya karakter kita semakin baik. Hati kita semakin tahan uji. Lalu Tuhan ingin melihat apakah kita bisa lepaskan pengampunan ketika orang yang di sekitar kita melukai hati kita. Lalu kita lihat, saudara, terakhir, bagaimanakah seharusnya kita mengampuni? Yaitu mengampuni tanpa ada standar ukuran dari manusia. Amin. Yang kedua, kita mengampuni tanpa ada batasan apapun. Dan yang terakhir, kita harus mengampuni dari hati kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Seberapa sering sesama kita, keluarga kita melukai kita, lepaskanlah pengampunan kepadanya. Amin, saudara. Jangan lagi mengingat pelanggarannya. Yesus tidak pernah menghitung kesalahan kita. Tuhan Allah tidak pernah menghitung pelanggaran kita. Masalah hati ini adalah masalah yang sudah sejak dulu ada. Surat ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Ditulis pada tahun sekitar 69 sesudah Masehi, 30 tahun setelah Yesus mati. Surat ini ditulis oleh Rasul Matius berdasarkan pimpinan dari Roh Kudus. Dan kasus yang terjadi adalah kasus yang sama, yaitu masalah hati, masalah pengampunan, masalah kebencian. Dan bukan secara kebetulan, akhirnya ayat ini juga harus kita baca sampai hari ini. Bahwa sebenarnya hal yang sama juga terjadi bagi kita. Hati kita sering gak beres, hati kita sering gak baik, hati kita sering memikirkan kesalahan orang lain. Berniat jahat untuk melukai sesama kita, membalaskan kejahatannya, membalaskan luka hati yang sudah kita rasakan. Tetapi Tuhan berkata, ampunilah, ampunilah, ampunilah sesama kita. Haleluya.